platform, semua sambungan internet dan segala sesuatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan campur tangan, berikan kelancaran supaya semua orang dapat melihat tayangan firman Tuhan dan ibadah pada sore hari ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan campur tangan, berikan kelancaran semuanya Tuhan. Dalam waktu yang singkat kami boleh menyampaikan pemberitaan firman Tuhan supaya semua orang juga boleh mendengar, dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oh, mesti pencet ya? Oh, udah. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan Faithful International Church. Selamat sore FIC. Dan lewat media sosial ini saya juga mau mengucapkan selamat siang, selamat sore, dan apa kabar semuanya buat semua jemaat Tuhan, orang-orang yang kali ini mengikuti ibadah FIC secara virtual, secara live stream via Facebook. Saya mengucapkan selamat sore, dan biarlah pada saat ini apapun keberadaan kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Walaupun ada banyak orang yang stay di rumah, banyak building harus ditutup, tetapi kita percaya sore ini tidak ada yang dapat menghentikan pergerakan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, bisa ikut menyanyikannya bersama-sama dengan saya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, angkatkan lagu ini sebagai pujian dan doa kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang bergejolak, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti, kami tahu hanya satu yang pasti, hanya satu yang tidak berubah. Engkau Yesus Juru Selamat yang mengasihi kami. Dan biar di dalam kegelisahan kami, di dalam segala sesuatu yang tidak pasti ini, kami berlari kepada salib Kristus. Kami berlari kepada batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biar sore hari ini Tuhan, kami diberi kekuatan yang baru, kami diangkat, kami disegarkan. Bahkan perjalanan kami, hidup kami ke depan nanti kami percaya, kami selalu akan ada di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita percaya apapun keberadaan kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dan untuk itu kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu penjelasan buat Bapak Ibu Saudara. FIC start dari minggu ini. Kenapa kita menjadikan gereja ini secara virtual? Kita pindahkan bentuk physical gereja kepada dunia maya, artinya kepada di dalam digital platform, sosial media dan lain-lain. Karena kita juga dengan situasi dan kondisi yang ada, FIC menyatakan diri untuk juga menjadi kooperatif dari segala ketetapan yang sudah pemerintah berikan. Itu yang pertama, kita menjadi kooperatif. Dan yang kedua, kita juga menyatakan solidaritas kita dengan semua orang yang juga turut merasakan dampak dari pandemik tersebut. Nah, itu alasan kita yang pertama, bukan karena kita tidak beriman dan segala sesuatu, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara ada waktunya di mana Tuhan bekerja melalui jalan dan caranya yang berbeda. Nah, karena itu sore hari ini apabila Bapak Ibu Saudara tengah di depan komputer atau mungkin saudara lagi ada di sebuah tempat, bisa melihat melalui handphone dan lain-lain, sore ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan dengan judul adalah mengalahkan ketakutan. Overcome fear, untuk mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apabila kita berbicara mengenai ketakutan, Tuhan dengan sangat jelas di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa memang ada dua bentuk rasa takut. Yang pertama memang rasa takut yang memang Tuhan sudah berikan, it's built in within us. Tuhan sudah berikan di dalam
diri kita saat Dia menciptakan kita, rasa takut tersebut adalah rasa takut yang baik, rasa takut yang bisa menolong kita, rasa takut yang bisa menopang kehidupan kita. Dan itulah rasa takut di mana kita harus takut kepada Tuhan. Rasa takut yang akan mengubah kehidupan kita. Dan rasa takut yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah perasaan takut yang memang tidak baik. Sebuah perasaan takut yang harus kita hindari, yang harus kita kalahkan dalam kehidupan ini. Jadi apabila kita berbicara mengenai kedua perasaan ini, saudara, memang kita diingatkan firman Tuhan bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan sudah menaruh sebuah perangkat dalam diri kita, sebuah rasa takut itu sendiri, saudara. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, perasaan takut ini berubah. Rasa takut yang harusnya kita hanya berikan eksklusif hanya kepada Tuhan, ini berubah menjadi rasa takut kepada hal-hal yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai ketakutan, sesungguhnya ketakutan adalah sebuah bentuk iman yang kita taruh kepada tempat yang salah. Bentuk iman yang kita taruh kepada tempat atau kepada hal yang salah. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam kehidupan kita, saat-saat ini kita sedang bergumul dengan apa yang dinamakan ketakutan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, manusia memang sudah diberikan Tuhan satu sense, alat dari Tuhan di dalam diri kita untuk merasakan ketakutan. Namun sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dan menanggapi apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita kali ini. Saudara, sejarah manusia sudah membentang bahwa umur dunia ini sudah sekian lama. Dan bukan hanya virus ini yang pertama kali, ada banyak virus, banyak jenis yang lain. Tetapi mengapa virus ini yang membuat dunia ini seperti berhenti, membuat segala sesuatu menjadi tidak karuan? Nah, kita akan belajar dan melihat apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa seorang hamba Tuhan besar, yaitu John MacArthur, berbicara ada dua penyebab rasa takut. Ada dua penyebab rasa takut. Dan di situ kita lihat yang pertama, penyebab rasa takut yang pertama adalah hati nurani yang merasa bersalah. Hati nurani yang merasa bersalah. Dan di sini seperti kehidupan manusia, saat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, saat mereka ketakutan, saudara, merasa bersalah, maka rasa dosa dan rasa bersalah itu menciptakan sebuah rasa ketakutan. Yang kedua, rasa takut juga bisa diakibatkan karena berkurangnya atau karena hilangnya rasa percaya atau rasa iman kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa sore hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang pertama. 2 Timotius 1 ayat yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau bisa ditampilkan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nah, dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketekunan. Sekali lagi, kalau bisa ditampilkan, saudara-saudara bisa melihat ayat yang akan kita konsentrasikan sore hari ini, 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa di sini firman Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan sebuah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama,
roh takut itu bukan datang daripada Tuhan. Roh takut itu bukan datang daripada Tuhan. Saudara, takut seperti tadi saya katakan, itu seperti kita beriman dan iman kita ditaruh di sebuah tempat atau sebuah hal yang salah. Karena Ayub juga berkata di dalam, sebentar saudara. Oke. Di dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, di situ dikatakan Ayub pun saat itu, saudara, pada saat dia mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak kesulitan dan ketakutan, Ayub mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Di dalam hidup kita, saudara, kita harus percaya bahwa rasa takut itu bukan datang daripada Tuhan. Karena yang Tuhan berikan buat kita adalah Tuhan memberikan sebuah rasa untuk membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Manusia juga sering kali merasa takut. Ada banyak ketakutan yang meliputi kehidupan manusia. Yang 3 besar, saudara, manusia takut mati. Bukankah sekarang ini semua orang sepertinya sedang digoncang dengan sebuah perasaan yang takut mati? Dan di situ kita lihat, Bapak Ibu Saudara, syarat kematian itu kita nggak harus menjadi sakit. Syarat kematian kita nggak harus menjadi tua. Tetapi kapan saja, di mana saja, apapun juga yang sedang kita lakukan, kita bisa dipanggil Tuhan dengan cara yang seperti apapun. Lukas 21 ayat yang ke-26 di situ mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang merasa takut miskin, takut tua, dan lain segala macam. Kita mau lihat di sini bahwa ketakutan-ketakutan yang seperti itu mempunyai satu akar yang dinamakan ketidakamanan. Nah, dengan Tuhan mengizinkan semua ini sedang terjadi, kita melihat bahwa manusia akhirnya melihat hidupnya. Kalau mungkin selama ini kita menaruh rasa aman kita kepada uang, rasa aman kita kepada material, rasa aman kita kepada keberhasilan, kepada apa yang kita punya. Tetapi saat-saat ini di tengah gejolak yang begitu luar biasa, seakan-akan semua itu tidak dapat menolong manusia, saudara. Kita punya uang pun kita nggak bisa berbuat banyak. Kita punya apapun, punya material, kita berhasil, kita segala sesuatu dalam hidup kita. Saat ini seolah-olah manusia dibuat menjadi lumpuh karena ketakutan itu, saudara. Ada orang bisa takut miskin karena itu dia mencuri, dia berbuat ini, itu, dan lain segala macam. Orang takut menjadi karena mereka menaruh rasa aman, mungkin di dalam penampilan, rasa aman di dalam apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka, dan lain segala sesuatu. Saya mengerti dalam waktu-waktu yang seperti ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak hal-hal buruk yang terjadi karena virus ini, saudara. Seolah-olah aktivitas manusia itu menjadi berhenti. Virus ini bisa membuat segala sesuatu menjadi stop untuk sementara waktu. Dan karena itu, saudara, saya mau mengajak saudara bagaimana mengalahkan ketakutan ini. Bagaimana mengalahkan ketakutan ini? Kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Kita mengalahkan ketakutan ini karena tadi firman Tuhan sudah berkata, Tuhan bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan yang berasal dari mana, saudara? Bukan kekuatan yang berasal dari pikiran manusia. Bukan kekuatan yang hanya dihasilkan hanya karena berpikir positif. Bukan kekuatan yang dihasilkan dari segala kemajuan atau berita positif yang kita dengar, atau dari segala akal sehat yang mampu membuat kita menjadi tenang hanya sesaat. Bukan kekuatan yang seperti itu, saudara.
Tapi kita sedang membicarakan kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi saudara, kekuatan di dalam firman Tuhan, janji yang Tuhan berikan buat kita. Dikatakan pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Sadarkah saudara bahwa kita diciptakan sebagai satu makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah? Karena itu manusia mempunyai sebuah kekuatan yang Tuhan berikan yang dinamakan adaptasi. Nah saudara, adaptasi ini yang harus kita bangun di dalam janji Tuhan. Karena dimanapun manusia ditempatkan, manusia selalu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Dan di dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan jika pada saat-saat ini masyarakat semua kita dianjurkan untuk stay at home. Nah dengan saat itu saudara, seperti Tuhan sedang mau memulihkan segala sesuatu. Tuhan mau memulihkan segala sesuatu. Tuhan bahkan mau memulihkan sel keluarga. Dari saat itu, kalau Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak, suami-suami, engkau adalah imam. Saat ini adalah saat di mana engkau mengajak keluarga untuk duduk di depan komputer dan membuat mesbah keluarga, mengajak keluarga berdoa bersama-sama. Saat yang ini juga saat yang bersama-sama kita mengadakan ibadah di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kekuatan berasal dari firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang beri kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Nah saudara, bukan satu kebetulan kita harus stay at home. Mungkin ini saatnya kebangunan rohani itu akan terjadi. Karena pada saat orang stay at home, tidak ada apapun yang akan dikerjakan. Mereka akan kembali kepada Tuhan, kembali berdoa, kembali membangun jam-jam mesbah doa itu. Karena siapa yang menanti-nantikan Tuhan, saat kita berdoa, saat kita menghampiri hadirat Tuhan, di saat itulah kita menemukan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah saudara, bahkan Yesaya 40 ayat 31 itu juga tadi sudah kita katakan. Yang ketiga saudara, kalahkan ketakutan dengan kasih. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Roma 8 ayat 15 saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, kalau kita tidak sadari, semua ketakutan yang melanda kehidupan manusia itu seperti manusia diperbudak oleh roh takut ini. Kita dikuasai oleh roh takut, diperbudak, sehingga kita melakukan hal-hal yang sebenarnya ridiculous, yang sebenarnya kita tidak mau. Tapi karena kita ketakutan, kita mengerjakan semua itu. Saudara, orang-orang yang takut biasanya orang-orang yang tidak lagi dapat berpikir jernih. Beberapa waktu yang lalu kalau kita bisa lihat bagaimana orang menjadi sangat takut dan panik. Mereka pergi ke market, ke grocery store, mereka memborong banyak sekali barang-barang. Walaupun sekarang kita sudah stay at home, kita masih bisa keluar untuk essential thing yang kita perlukan. Keperluan apa, toko, grocery market masih buka saudara. Apabila kita pikirkan itu,
Orang yang dikuasai ketakutan adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir jernih. Orang-orang yang akan begitu emosional, menjadi jahat, berteriak-teriak, menjadi tidak karuan, dan tidak hal yang mereka lakukan lagi tidak dapat dikendalikan. Itulah orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan. Nah, kita mau katakan di sini saudara, roh perbudakan. Kita seperti diperbudak, dikuasai. Dan saudara, kita diingatkan Tuhan tidak lagi memberikan kita roh ketakutan. Tetapi dari Roma 8 ayat 15 ini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Saudara, seperti kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa ketakutan itu bukan hanya hal yang harus kita hindari, bukan hanya hal yang harus kita lawan, kita harus kalahkan, tetapi juga ketakutan itu menjangkit saudara. Fear is contagious. Fear is contagious. Jadi bukan hanya kita lihat kalau ada satu orang yang berpikiran negatif, berkumpul dengan 2-3 orang, itu bisa menjangkiti orang yang lain. Bisa menjangkiti orang yang lain. Fear is contagious. Tetapi juga iman dan pengharapan juga bisa menjangkit. Karena itu saudara, perhatikan kata firman Tuhan. Orang-orang, perhatikanlah dengan siapa kamu bersekutu atau berteman. Kalau kamu berteman dengan orang yang baik, orang yang positif, orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan, maka hidupmu juga akan lebih dekat kepada Tuhan, menjadi lebih baik. Karena itu saudara, fear is contagious, so is hope. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ketakutan bukan hanya membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi juga ketakutan dapat membunuh mimpi dan pengharapan itu sendiri. Karena itu saudara, ketakutan itu sebuah penyakit yang luar biasa. Saat-saat ini kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, sepertinya iblis menggunakan momentum ini dengan dia menunggangi virus corona ini. Dan dia menyebarkan virus yang lain. Bukan hanya virus corona yang dia sebarkan, tapi ada sebuah virus yang lain yang dia sebarkan yang justru mempunyai efek yang sangat-sangat besar. Dan virus itu adalah ketakutan. Virus ketakutan. Semua orang menjadi takut saudara. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara melihat, kalahkan ketakutan tadi dengan kekuatan. Kekuatan yang kita terima berdasarkan firman Allah. Kalahkan ketakutan dengan kasih. Karena apabila ada kasih, tidak ada ketakutan. Kalahkanlah ketakutan dengan ketertiban. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, yang keempat ini, kalahkanlah ketakutan dengan ketertiban. Nah, kata ketertiban ini Bapak Ibu Saudara, itu di dalam translation yang lain itu dikatakan, bahasa Inggrisnya ada bisa self discipline, tetapi saya tertarik untuk melihat dari King James Version, dinamakan sound mind. Nah, kata ini saudara diambil dari sebuah kata bahasa Yunani yang artinya itu di situ diselamatkan atau dihidupkan kembali. Jadi pikiran kita saudara, ketakutan yang menghantui manusia itu banyak yang pertama menyerang apa saudara, pikiran kita. Karena itu firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, kasih dan pikiran yang sehat. Dikatakan di atas, pikiran yang sehat itu sebuah pikiran yang sudah istilahnya disterilkan, diselamatkan, dikhususkan, bahkan dibangkitkan saudara. Jadi ada dua kata di situ. Yang pertama kata soso itu aslinya diselamatkan atau dihidupkan, dilindungi, sekarang aman dan terjamin. Kata yang kedua adalah proneo, adalah kecerdasan atau kerangka berpikir dengan semua proses berpikir. Jadi arti kata sound mind itu saudara adalah sebuah pemikiran yang sehat. Karena apa? Orang yang takut udah gak lagi bisa berpikir jernih, tidak lagi dapat berpikir sehat.
Karena ketakutan langsung menyerang pikiran kita. Saat-saat ini saudara, segala macam jenis penyakit dan kondisi tubuh yang akan melemah, semua banyak dikuasai pertama-tama dari pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melawan ketakutan ini dengan berdiri di atas kebenaran firman Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bekerjalah selagi hari masih siang. Kalau sudah malam kita tidak lagi dapat bekerja. Nah, firman Tuhan seperti ini mengingatkan kita. Saya tahu Bapak Ibu Saudara harus stay home, tapi ada beberapa dari kita leaders dan ministers, para pelayan Tuhan yang ada bersama saya saat-saat ini untuk melakukan semua live stream ini. Kita hadir di sini karena kita tahu kita punya panggilan. Kita harus mengusung gereja ini menjadi gereja yang virtual. Dan untuk itulah kita ada di tempat ini, di gereja ini saudara, untuk mengerjakan semua ini. Dan kita percaya firman Tuhan yang seperti ini. Selagi hari masih siang, selama ini saudara, dengan semua peraturan yang baru, update segala sesuatu, kita melihat Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan kita berbuat kasih. Masih ada kesempatan kita menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Masih ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Karena saudara, berbicara mengenai orang yang takut mati, kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan, kapanpun kita bisa mati. Tapi saudara, saya memberi sebuah gambaran yang indah. Alangkah indahnya jika Tuhan memanggil kita pada saat kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Satu hal yang menjadi hal yang luar biasa indah. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita didapati Tuhan sedang beribadah. Kita didapati Tuhan sedang melakukan firman Tuhan. Itu hal yang paling indah saudara. Karena itu tidak heran banyak orang yang berani mati buat Tuhan. Martir-martir, mereka begitu bersuka cita. Nah, hari ini saudara, kita ada pun di sini, kita tahu kita harus melalui, kita yang ada di sini kita melalui banyak risiko. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mempunyai satu kerangka fikir bahwa paling indah jika Tuhan mendapati kita, memanggil kita pada saat kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan dan apa yang difirmankannya. Daripada dia panggil kita sedang melakukan hal yang lain atau bahkan sedang melakukan dosa saudara. Tapi biar siang hari ini, sore hari ini menjadi peringatan buat kita bahwa selagi hari masih siang kita mau mengerjakan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Mari kita lawan ketakutan ini saudara dengan berdiri bersama-sama. Dan saat ini saudara, kalau kita melihat karena virus ini begitu, efeknya begitu besar, bahkan ada banyak gedung-gedung gereja yang ditutup. Tetapi virus corona ini tidak dapat menutup gereja yang sesungguhnya. Amin saudara, tidak dapat menutup gereja yang sesungguhnya. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah Bapak Ibu Saudara, kita semua. Dan saat ini kita beribadah, inilah gereja. Saat inilah kita sedang bergereja bersama-sama dari semua tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lawan ketakutan ini dengan berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara melihat page yang satu lagi, bahwa pada saat saudara kita ada di dalam pencobaan ini, itu mungkin mundur lagi yang ada gambar Tuhan Yesus di perahu. Saya mau ajak saudara satu lagi, mundur lagi. Nah, mundur lagi satu. Nah saudara, pada saat Tuhan Yesus ada di perahu ya saudara, dengan murid-muridnya, satu kali ada angin topan melanda Danau Galilea itu. Wah, ombak begitu riuh redamnya sehingga murid-muridnya itu takut. Bisa next lagi. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, di tengah kegoncangan itu, di tengah ketakutan yang luar biasa, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat gambaran ini saudara.
Kita sedang ada pretty much situasi yang sama. Di tengah goncangan dunia karena wabah ini mampu menggoncangkan sistem perekonomian, sistem politik dan segala sesuatu sosial dalam kehidupan manusia. Sama seperti ini saudara, saat ada di perahu kita melihat sisi yang satu itu ekstrim, dipenuhi dengan ketakutan, sangat takut saudara. Kalau saudara pernah naik kapal, pernah berlabuh, itu ombak tinggi, gelap, angin, waduh, membuat kita takut tenggelam, takut mati saudara. Dan hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini berbicara mengenai nelayan saudara. Mereka sudah makan asam garam tentang laut. Kalau mungkin buat saya, buat Bapak Ibu Saudara yang kita orang biasa, mungkin ombak sedikit kita sudah takut juga. Tetapi buat mereka nelayan, hal yang biasa. Tetapi kalau nelayan itu melihat, mengalami ketakutan, berarti ombak dan situasi Danau Galilea saat itu sangat-sangat takut sekali dan sangat ngeri saudara. Sampai nelayan yang sudah biasa pun mengalami goncangan, mengalami panik, takut yang luar biasa. Jadi ada satu sisi murid-murid ketakutan, tetapi ada satu sisi yang lain saudara, benar-benar peaceful, damai, tenang. Bicara tenang ini bicara sampai tidur. Tuhan Yesus tertidur. Itu kata-kata itu jelas saudara. Bukan hanya Tuhan Yesus duduk dan tenang, tapi ini ditulis tertidur saudara. Itu berarti rasa tenang yang luar biasa. Jadi ada dua ekstrim ya saudara, ada dua ekstrim. Yang satu rasa tenang. Saudara, kalau kita tenang, nyaman, tenang, kalem, kan lama-lama kita bisa tidur. Tapi kalau kita ekstrim yang lain, panik, ketakutan, wah, semua jadi berteriak-teriak, semua jadi, hey, ini bagaimana? Bahkan salah satu murid Yesus berkata, bangunkan Yesus, apakah dia nggak peduli sama kita? Nah mungkin ini jadi pertanyaan kita hari-hari ini juga. Saat gereja ditutup, saat gedung gereja ditutup, saat segala sesuatu menjadi tidak pasti, saat pekerjaan kita terpengaruh, saat mungkin banyak kita juga yang kehilangan pekerjaan dan lain segala macam, kita mungkin berteriak atau mungkin kita bertanya kepada Tuhan, ini Tuhan di mana? Apakah Tuhan nggak peduli sama kita? Apakah Tuhan nggak peduli sama saya? Mungkin pertanyaan ini juga jadi pertanyaan kita saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat ada dua hal yang terjadi. Dan dua hal ini berada sama-sama satu perahu saudara. Sama-sama satu perahu. Tapi dilihat di situ bahwa yang satu sangat ketakutan dan satu sangat penuh dengan kedamaian. Jadi next lagi. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara di dalam ketakutan ini, bagaimana kita mengalahkan ketakutan dengan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Kalau saudara ada di perahu itu, saudara mau lihat kemana saudara? Kita melihat badai di luar perahu, di mana-mana. Waduh, ombak tinggi, angin besar dan lain segala macam. Perahu mungkin sudah naik turun, goyang. Kita mau lihat keluar perahu, iman kita, bahkan jantung kita bisa copot. Waduh. Kita mau lihat di dalam perahu kita juga ada yang ketakutan. Jadi saudara, di dalam gereja pun ada orang-orang juga yang bisa takut saudara. Ada orang-orang yang bisa cemas. Tapi saya mau berikan encouragement Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara takut, jangan saudara sebarkan ketakutan itu buat yang lain karena ini contagious. Jangan saudara juga langsung menyebar-jebar berita lewat WhatsApp dan lain-lain, hal-hal yang negatif. Kita sudah kenyang dengan segala sesuatu yang berbau corona saudara. Tapi biar dalam saat-saat ini, jadikanlah
WhatsApp group. Jadi karena semua platform komunikasi sebagai sarana untuk saling menguatkan. Amin saudara, saling menguatkan, saling mendoakan, saling kita mengasihi. Mari kita berikan harapan, karena harapan pun itu berjangkit saudara. Kita mau melihat kepada dunia yang sedang bergelora, atau kita mau lihat kepada sesama kita yang di dalam perahu yang juga ketakutan. Tapi ada juga orang-orang yang punya pengharapan yang tenang saudara. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk mengalahkan ketakutan. Kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melihat kepada Kristus. Amin saudara, melihat kepada Kristus. Kalau kita ada di perahu, daripada kita melihat angin, melihat segala ombak yang besar, kita melihat semua kemarahan dan kepanikan murid-murid Tuhan Yesus, kita tengadahkan mata kita. Kita arahkan, kita shifting, kita ubah pandangan kita kepada Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan selalu menyertai kita. Kalau bisa diklik next lagi. Satu lagi, yang terakhir. Nah, cerita itu saudara, akhirnya Tuhan Yesus bangun dan angin itu diredakan. Dan cerita gak sampai di situ. Apa yang Alkitab katakan, akhirnya mereka sampai di seberang. Amin saudara. Perahu yang ada dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang sudah ketakutan, mereka harus melalui angin topan itu saudara. Harus melalui. Tapi melalui, yang pertama melalui bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak tiba-tiba menghilang dari perahu, lalu marah-marah sama murid-murid, kamu ini kurang beriman. Enggak. Tuhan Yesus tetap ada di situ. Bahkan Tuhan Yesus menghardik badai. Dan bukan hanya di situ, terus sampai ke seberang. Jadi saudara, milikilah pengharapan. Kita kalahkan ketakutan. Kita percaya Tuhan Yesus akan bersama kita melalui proses yang panjang ini. Proses ini di mana segala sesuatu kita nggak tahu. Berapa pemerintah katakan 4 minggu ke depan, 8 minggu ke depan. Dan kita nggak tahu, mungkin bisa ada another month, bisa 1, 2, 3 bulan ke depan. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah selama Kristus berjalan dengan kita, Kristus akan membawa kita sampai ke seberang. Amin saudara. Kristus akan membawa kita sampai ke seberang. Hanya saat ini, kalau kita berada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus, mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena Kristus, di dalam Kristuslah kita temukan kedamaian, ketenangan yang akan membuat kita mampu untuk mengucap syukur. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau kita diberikan kekuatan yang melampaui, firman Tuhan katakan kita akan diberikan Tuhan damai sejahtera yang melampaui pengertian kita. Peace that will pass our understanding. Rasa damai, rasa tenang yang kita nggak ngerti kok kita bisa tenang. Kita bisa tenang bukan berarti kita menyerah saudara. Kita tenang bukan berarti kita kesera-sera. Kita tenang bukan berarti kita give up. Ya udahlah, terserah apa yang mau terjadi. Yang penting saya nggak mau tahu lagi. Bukan seperti itu saudara. Tapi ketenangan yang Tuhan maksudkan adalah sebuah sikap hati yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu kita harus menghadapi ketakutan. Kita nggak lari dari ketakutan, tapi kita hadapi ketakutan. Kita hadapi segala goncangan saat-saat ini. Karena firman Tuhan katakan Dia berjanji akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Dan dikatakan akan semua yang dapat digoncang akan digoncang. Yang tidak dapat digoncang tidak akan tergoncangkan. Karena itu saudara, kita orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kita orang-orang yang memiliki damai sejahtera dan ketenangan daripada Tuhan. Ketenangan itulah yang akan memproduksi kembali imun tubuh akan meningkat. Kekuatan kita akan meningkat. Dan segala virus apapun tidak akan dapat menyentuh kita.
Mazmur 91 dikatakan penyakit sampar itu tidak akan menyentuh kita. 1000 rebah, 10.000 rebah di samping kiri. Tetapi buat kita yang mengadahkan mata kita kepada Tuhan, tidak akan tersentuh oleh apapun juga. Karena apa saudara? Kita menaruh pengharapan dan damai sejahtera akan memproduksi ketenangan dalam hidup kita. Kalau kita tenang, ukuran darah juga semua jadi normal, jadi lebih sehat saudara. Dari situ kita percaya kita mengalahkan ketakutan. Karena hati yang gembira lebih daripada obat saudara. Dan di dalam ketenangan itu kita mampu mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan, semua yang bernafas pujilah Tuhan. Kalau saudara masih bernafas, kita harus memuji Tuhan. Karena segala sesuatu yang bernafas pujilah Tuhan. Dan di dalam ucapan syukur ada kuasa yang mampu mengalahkan ketakutan. Pada akhirnya saudara, saya akan bacakan sesuatu buat saudara. Ini merupakan perenungan, hasil perenungan saya dengan Tuhan. Dengan bagaimana Tuhan mengajar kita untuk bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam kesukaran ini Engkau masih memberikan kami kekuatan. Kekuatan untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan di dalam situasi yang tidak baik ini. Pandemik yang Tuhan izinkan sebenarnya mengembalikan kesadaran manusia bahwa ternyata kita manusia adalah makhluk yang bergantung kepada sesuatu yang lebih besar. We realize that we as a human, we are dependent being. We dependent on something much bigger, much greater even than everything that we think. Lebih besar dari segala sesuatu, bahkan lebih besar dari apa yang kita pikir. Karena selama ini mungkin manusia berpikir kita yang paling hebat. Bahkan kadang-kadang kita bisa bermain menjadi seperti Tuhan, we are playing God. Tetapi dengan pandemik ini, manusia dibawa Tuhan menuju sebuah kesadaran bahwa kita ini makhluk yang bergantung. Dan kita manusia, kita bukan Tuhan. Yang kedua saudara, melalui pandemik ini, Tuhan mengizinkan kita dan mengajar kita kembali menghargai, to appreciate life, to appreciate the luxury of life. Untuk kembali menghargai kenyamanan, kemudahan, kemewahan hidup yang selama ini kita nikmati. Yang selalu kita take it for granted. Dengan berlimpahnya kebutuhan, kita tinggal di Amerika, segala sesuatu mudah kita dapat. Tapi seringkali kita take it for granted. Dan hari-hari ini, seperti Tuhan mengajar kita, do not take everything for granted. Untuk kembali menghargai apa yang namanya kebebasan. Mengapa kita harus stay at home? Some of us mungkin merasa kita sudah seperti tidak bebas lagi. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan mengajar kita kembali untuk menghargai kebebasan, menghargai kesehatan, apapun yang kita, kondisi tubuh kita apapun, kita harus mengucap syukur. Menghargai waktu. Karena banyak kali manusia sudah tidak menghargai waktu. Karena itu pandemik ini seolah-olah telah memberhentikan semua kegiatan aktivitas manusia. Hanya untuk memberitahu kepada manusia betapa manusia sudah tersesat di dalam kesibukannya. Manusia sibuk hanya untuk mengurus dirinya dan hal-hal yang menurut manusia penting. Tapi saat ini Tuhan mau memperlihatkan bahwa ada banyak hal yang bersifat kekal, yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang selama ini manusia pikir penting. Karena itu saudara, kita bersyukur melalui hal yang tidak baik menurut kacamata manusia. Ternyata Tuhan mengajarkan kita sebuah kebaikan. Pandemik ini juga telah membuat kita mengesampingkan banyak hal. Keluarga, teman, dan lain-lain. Kita anggap sepele. Tapi kali ini Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai semua itu. Pandemik ini juga seolah-olah telah memperlambat dan menurunkan tingkat polusi. Di mana sudah tidak banyak mobil lalu lalang dan lain-lain, harga bensin turun. Ini sesuatu
bukan hal yang biasa, saudara. Ini sejarah. Tidak pernah terjadi begitu masif. Satu dunia. Kalau beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi Spanish flu, tetapi tidak sebesar ini. Dan dari situ kita melihat bahwa kali ini sejarah sedang berubah. Tuhan sedang mau merestorasi kehidupan manusia. Seolah-olah Tuhan mengizinkan virus ini datang di dalam hidup manusia, supaya semua aktivitas dan hidup manusia seolah-olah berhenti. Dan tiba-tiba manusia disadarkan bahwa segala sesuatu dikuasai Tuhan. Amin, saudara. Manusia mau bersikap seperti apapun, dengan ilmu sains yang secanggih, sehebat apapun, belum bisa mengatasi sampai sejauh ini. Untuk itulah kita disadarkan Tuhan bahwa semua ini Tuhan sadarkan karena Tuhan mau mengatakan kepada kita, stop, saya mau mengubah hidup manusia. Saya mau mengubah dan membereskan. Saya mau merestorasi kembali hidup manusia. Dimulai dari keluarga dan individu, bahkan dari setiap gereja yang akan memperbaiki sistem pelayanan. Mungkin engkau adalah seorang pemimpin, hamba Tuhan. Waktunya kita melihat cara kepemimpinan kita, gaya kepemimpinan kita. Waktunya kita review segala sesuatu. Karena gereja dipimpin oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan gereja tidak bisa dikuasai oleh grup-grup dan orang-orang tertentu. Tetapi gereja saat ini juga digoncang karena Tuhan sedang mau membereskan mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan. Karena itu saudara, pandemik ini juga membuat kita untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu seizin dengan rencana daripada Tuhan. This virus is a part of us, is between us and in us. Sesungguhnya ini menghubungkan kita semua menjadi keluarga di dalam Tuhan. Kita semua manusia, sama-sama mengalami kesusahan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Kita mengalahkan ketakutan berdiri di atas kebenaran firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk bersyukur. Kita berdiri di atas kebenaran firman Allah, kekuatan untuk mengalihkan pandangan kita kepada Kristus yang akan memberikan kita damai, sejahtera, dan kekuatan. Biar sore hari ini firman Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dalam minggu ke depan setiap hari saya akan kirim renungan-renungan singkat yang akan menjadi kekuatan buat kita semua. Bahkan mungkin 1-2 cuplikan video-video singkat yang akan membuat kita kuat, memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam saat-saat yang seperti ini. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kebetulan melihat, yang mungkin bukan anggota dari gereja ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara secara accidentally klik di dalam page ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengenal Tuhan, atau mungkin belum begitu mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya memberikan sebuah tawaran kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara selama hidupmu, saudara taruh pengharapan pada sesuatu yang kuat atau sesuatu yang lemah? Jika saudara menaruh pengharapanmu di dalam uang, material, keberhasilan, kekuatan, dan apapun juga, semua itu goncang saat ini. Tetapi Yesus Kristus, batu karang yang teguh, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mungkin saat ini saat yang tepat saudara kembali kepada Tuhan. Saudara mengenal pribadi Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan hidupmu. Karena kita percaya hidup kita diselamatkan, bukan hanya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kita diselamatkan juga supaya karakter kita diubah menjadi seperti Kristus.
Dan apabila saudara mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang adalah waktunya buat kita datang bersungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami berdoa, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Kami menengadahkan mata kami, pandangan kami kepada Kristus. Kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang akan mengalahkan kekuatan. Bahkan di dalam segala sesuatunya kami menemukan rencana Tuhan yang indah. Kami dimampukan untuk mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak baik. Kami masih menemukan hal-hal baik di mana Tuhan mengizinkan dan menyadarkan supaya kami kembali kepada jalan yang benar. Dan sore hari ini apabila ada saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Apabila engkau mengaku dengan mulut lidahmu dan dengan hatimu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Dan biarlah kuasa kasih Kristus akan memenuhi setiap kami. Kami yang lemah, kami yang mungkin selama ini sempat goyah, sempat takut dan lain-lain. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kasih dan memberikan ketertiban, sound mind, akal yang datang daripada Tuhan. Pikiran yang baru yang Tuhan berikan. Sebuah pikiran yang sudah diselamatkan Kristus. Dan biar sore hari ini Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang kita sudah boleh ambil kesempatan pada sore hari ini. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan Venmo. Venmo dengan email gereja adalah Faithful FIC. Faithful FIC kalau dalam bahasa Indonesianya. Faithful FIC. Faithful FIC @gmail.com. Itu buat Venmo. Nah, adapun kita punya bank gereja adalah Bank of America. Bapak Ibu Saudara juga kalau punya Bank of America atau Chase atau Wells Fargo, itu biasanya sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Zelle. Dari Zelle juga dengan alamat email yang sama, yaitu faithfulfic@gmail.com. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara bisa memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan lewat Venmo atau Zelle ke faithfulfic@gmail.com. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Doa kita sore hari ini, biarlah apapun yang kita kerjakan, walaupun ada mungkin saudara yang harus stay di rumah, ataupun saudara yang harus tetap bekerja, ataupun saudara yang terpengaruh karena keadaan ini, mari terus kita cari hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita dalam perahu ini saudara, sampai ke seberang. Karena itu mari kita terus taat dan setia. Kita nikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Haleluya.